Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Fahmi berlari mengitari lapangan yang berbentuk lingkaran sebanyak 4 kali putaran. Jika jari-jari lapangan itu 35 meter, maka Fahmi berlari sejauh Oke, jadi katanya jari-jarinya itu 35 meter. 220. D. Ini Kali 4 Bang. pelan-pelan baru kamu menggambar ini. Setengah mati aku menggambar jeleknya. 35 meter ya. Nah, mau tahu dulu keliling lingkaran berapa itu Kak? Apa rumusnya keliling lingkaran? Keliling lingkaran. 2 PR. Wih, 2 PR. lulus semua ini kelas sampai SD-nya. 2 PR. Hatam nih berarti. Berarti 2 dikali 22 per 7 dikali R-nya 35. D 7, 35 bagi 7 berapa Kak? 5. 2 kali 5? 10. 10 kali 22? 220. Pintar. Meter. Nah, ini keliling lingkaran. Nah, berarti kalau Fahmi berlari mengitari sebanyak 4 kali berarti? Kali 4. Kali 4. Berapa tuh? 880. 80. D. Bukan 440? 440. Bagi 4 itu 2. Astagfirullah. Sorry. Anu guys. Ngantuk. Enggak ngantuk. Butuh bembeng. Sekelibat tadi tiba-tiba langsung ngeblank Kak. Astagfirullah. ada tadi Leo jamu di depanku langsung ngeblank. Astagfirullah. Aduh, tidak profesional bah. Lanjut. Gara-gara bahasnya pada itu. Selet nyamuk langsung terpalingkan ke dunia aku. Next. Sebuah segitiga siku-siku, sisi siku-sikunya 15 cm dan 36 cm. Sisi miring segitiga siku-sikunya berapa? Nice. Sisi miring segitiga siku-siku. Sisi miring. Sikunya gitu. Nah, gini Kak, pelan-pelan di dalam segitiga siku-siku itu Kak ada dikenal namanya triple Pythagoras. Pernah kita dengar ini Kak? Triple Pythagoras. Apa itu Kak? A kuadrat sama B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya Allah. Ya pas, iya itu rumus Pythagoras, itu rumusnya triple Pythagoras. 39 delta. 39 delta, yakin? Nah, oke. Jadi triple Pythagoras itu 39 ya. Oke, disimpan, dikip. Triple Pythagoras itu adalah nilai-nilai suatu segitiga siku-siku yang sifatnya itu sudah mutlak, pattern. Jadi ada memang nilai-nilai sisi segitiga siku-siku itu yang sudah mutlak. Contoh 345. 345. Apalagi 1 akar 2. Sama. Yang paling jarang tapi ini yang kalau terpakai ini biasanya siswa itu lupa, yaitu 5, 12, 13. Jadi sisi miringnya itu yang ini. Ini sisi miring. Bagian sisi miringnya ini. Nah, yang ini 34 ini tukar-tukar, bisa depannya, bisa sampingnya. Maksudnya depan sudut atau samping sudut terserah. Tapi yang miringnya itu 5 akar 2, 13. Nah, sekarang yang dikasihkan di sini 15 dengan 36. Pertanyaannya, 15 dengan 36 ini adalah angka-angka yang bisa dibagi dengan angka berapa, Kak? Bagi 3. Bagi 3. 15 bagi 3 berapa, Kak? 3.
4. 5. 5 ya. 36 bagi 3. 12. 12. Ada pasangannya. 5, 12 pasangannya. Berarti sisi miringnya berapa Kak? 13. Karena 13. tadi kita bagi 3, kita kali 3 lagi nih. 39. Dapat jawabannya 39. Gitu. Berlaku semua ini di siku-siku. Atau Pelan-pelan jawab nih. Pelan-pelan Dokter Wani, pelan-pelan. Iya. Ulang. Ulang. Tidak sabar tuh nih. Apa tadi kita bilang? Itu aku bilang berlaku semua ini Kak. Berlaku ini kalau dia bentuknya triple Pythagoras dengan kelipatan ini 3, 4, 5 1 akar 2. Jadi kalau ada kita dapat soal tentang Pythagoras, terus angkanya kelipatan dari angka-angka ini 3, 4, 5 1 akar 2 5 12 13 pasti itu triple Pythagoras ke dia. Oke? Contoh begini, cepat langsung dijawab coba. Saya punya segitiga siku-siku, sisinya itu 15 sama 20. Sisi miringnya berapa? 10, 9, 8, 7, 25. 6, 25. 5, 4, berapa kan? 25. 25? 5. Ya. 25. 25 ya? 5 kali 5. Ya, kali ini kan kalau kita bagi 5, 3. Bagi 5, 4. Oh, 3, 4 pasangannya 5. Kali 5, 25. Jago mana nih? Jago, men. Ngerti. Udah sia-sia aja gitu. Udah sia-sia aja belajar malam. Ada aja ilmu dapat. Oke? Iya. Lanjut. Kita ke soal nomor 4. Nah, nomor 4. Seorang pembuat jalan taman harus memasang tegel. Jadi kalimat yang tepat itu Kak, tegel, bukan tehel. Tegel. Tapi biasa alergi lidah tak, jadi bilangnya tehel. Yang panjangnya 6 desimeter. 6 desimeter, perhatikan ya, 6 desimeter. Lebarnya 4 desimeter. Ia membutuhkan 400 buah tegel. Luas jalan taman tersebut adalah berapa meter persegi? Mampus. Berapa hiu? Oke, clue dulu. 1 desimeter berapa meter, Kak? Udah lulus kelas 2 SD-nya. 10. Hah? 1/10. 1/10 ya? 10 atau 1/10? Ayo. 10 atau 1/10? Dibagi 10 atau dikali 10? Bagi 10. Bagi 10. Oke, berarti 0,1 meter ya. Berarti 6 desimeter itu berapa meter, Kak? 0,6. 4 desimeter berapa meter? 0,4. Oke. Sekarang karena kan berbentuk seorang pembuat jalan taman harus memasang tegel. Berarti kan tegel kan persegi panjang tah? Berarti kita mau cari tahu luas persegi panjangnya berapa? Berarti 0,6 dikali 0,4 ya? Berapa tuh? Ya. 6 kali 4. 0,24. 0,24. Nah, karena ada 400 tegel, berarti kita kali aja. Kali 0,24 dikali 4 100. Atau 24 per 100 dikali 400. 100-nya coret, 4 kali 4 16. 6. 4 kali 2 8 tambah 1 9. 9. Berarti jawabannya yang Charlie. Aman. Oke. Ini latihan lagi lah. Oke, dapat soal-soal tentang geometri bisa dikerjakan lagi. Cari soalnya, kalau tidak mengerti bisa taruh di grup, bisa diselesaikan bersama. Oke, next.
Atau any question? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut masuk ke materi terakhir tentang peluang. Peluang. Langsung saja kita masuk ke soalnya ya, tentang peluang. Nah, sebuah koin dilempar, maka peluang munculnya angka adalah Seperdua. Seperdua. Berdua, yakin? D. Kali jadi lempar tuh. Satu kali jadi lempar dan kembali. Dua sisi. Seperdua. Pernah lihat koin, Kak? Pernah. Pernah. Oh, pernah. Iya. Enggak pernah. Uang kertas Bukan. Sombong sekali nih kakak ini. Jangan terlalu sombong lah. Masa aku tidak pernah lihat? Enggak pernah, Mede. Uang koin tuh sisinya berapa, Kak? Dua. Karena anak belajar. Astagfirullah. Sisi satunya gambarnya apa, Kak? Burung. Burung apa, Kak? Cie, burung. Burung Rizal. Hah? Burung saya tidak pelihara burung. Burung hantu. Oke, gambar burung Garuda atau ya ada gambar di sebelahnya adalah Angka. Oke. Berarti kalau begitu sebuah koin kalau dilempar peluang munculnya angka adalah 3/4. 3/4. Bercanda lagi ke Arif. Betul 1. Seperdua. Oke. Iya. Pernah dengar kata peluang, Kak? Sering. Peluang CPNS. Jangan baper. Peluang masuk ke hatimu peluang ada. itu nilainya ada di antara 0,1 sampai 0,9. Oke? Peluang tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kalau peluangnya sama dengan 0 berarti impossible, berarti tidak ada peluangnya. Nah, kalau peluangnya sama dengan 1, sekali lagi peluang namanya possible nih. Satu hal yang mutlak terjadi. Nah, jadi peluang itu pasti di bawah 1, tapi tidak mungkin sama dengan 0. Jadi itu konsep peluang. Contoh gini, saya, Ical, nembak Raisa. Peluangnya berapa persen kalau diterima atau tidak? Berapa persen Ical? 0. Jangan pakai perasaan. Pakai logika ini. Gantung gagak apa tidak. Kalau gagak, Nasa pasti gagak, Kak. Kak Ceki bilang gagak, Kakak. Tiap hari katanya cuma Ceki bilang gagak, Kak. Gagak kina, gagak. Ganteng anakku. Ayo. Kalau Ical nembak Raisa, kira-kira peluang diterimanya berapa, Kak? Ada semua. 100%. Diterima. 9,9%. Jaki dulu ini Raisa bukan Jaki sembarang. Raisa mana ini? Artis atau tetangga tak? Belum tentu Raisa yang mana kan belum tentu. Ya dulu berarti setengah. Tengah. Raisa anak kelas 2. Kalau tidak diterimanya setengah juga. Jadi peluangnya 50%. 50-50. Nah sekarang kalau Ical nembak Raisa, nembak Ki juga Isyana. Peluang diterimanya. Belajar Ki dulu. Belajar ini Ki, belajar. Jadi berarti pelakor. Bukan pelakor. Pembinor. Berebut bini orang. Puas. Wah ya ini. Ini direkam loh. Ini direkam.
tolong. Profesional ya. Oh iya. Kalau Ical tembak Isyana dengan Raisa, berapa peluang dia diterima? Diterima kedua-duanya. Nah, Setengah. Rata-rata. Hah? Rata-rata 50-50. Kemungkinannya kalau ada 2 orang yang ditembak, kemungkinannya berapa? Kan kalau tadi 1 ditembak, kemungkinannya 2. Kemungkinannya 2 kalau 1 ditembak. Kalau 2 ditembak, kemungkinannya berapa? 2. Kayaknya 1. Kemungkinannya 4, toh? 4. Kemungkinannya 4. Bisa saja diterima dua-duanya. Bisa saja tidak diterima kedua-duanya. Bisa saja diterima Isyana, tidak diterima Raisa. Atau salah satunya tadi diterima Raisa dan diterima Isyana. Berarti kemungkinannya 4. Kalau saya tanya, kemungkinannya diterima dua-duanya. 2. Berarti? 2. Berarti 1/4. 1/4 Ji. Kan kemungkinannya 1 Ji. Karena 2 ya. Oh iya. Ulang. Iya. Kan kemungkinannya 4. Pertama, diterima kedua-duanya. Kedua, nggak diterima kedua-duanya. Yang ketiga, Isyana diterima, Raisa tidak. Atau Isyana yang nggak diterima, Raisa aja terima. Raisa diterima. Berarti 4. Oke? Kalau saya bilang, peluang Ical diterima salah satunya. 2. 4. Apa? Peluang 2. Hah? 2. Kan peluangnya ada 4 toh? Peluangnya ada 4. Kalau diterima salah satunya berarti kemungkinannya 2 toh? 2. 2/4. 2/4 berapa Kak? 1/2. Nah, sekarang kalau saya tambah kasusnya, selain Isyana dengan Raisa, Ical juga tembak BCL. Ya, berarti artis semua. Lagor. Tidak soal Ji. Kemungkinannya 6. Kemungkinannya diterima oleh ketiga-tiganya. 1/6. 1/6. Karena bertambah lagi 1/6. Oke. Kalau saya tanya kemungkinan diterima salah satunya. 2/6. 3/2. Kemungkinan diterima salah satunya. 3/2. 2/6 atau 3/6? 3/6. 3/6. Atau setengah toh? Nah, jadi filosofinya begini Kak. Itu laki-laki mau berapapun dia tembak wanita, sebenarnya dia memperkecil peluang untuk diterima, bukan memperbesar peluang. Makanya kalau kita mencintai seseorang cukup 1 saja. Iya. Kalau diterima. 1 tidak ada. Lanjut. Oke, bagus gitu masuk toh. Gitu. Jadi belajar ada filosofinya juga. Mulai ini soalnya ada yang masuk. Acara belakang. Lucunya tadi kok dapat soal begitu dia. Ica, ketawa kita. Langsung kaget penuh. Oke, sebuah dadu dilempar sekali, maka peluang munculnya mata dadu ganjil. Dadu itu berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa sisinya? Berapa sisinya dadu? 6. Berapa jumlah angka ganjil pada dadu? 3. 3. 1/3. 3/5. 3/6. 1/2. Setengah ya? 1/2. Ya. Bravo. Oke? Jadi salah. 1/2. Hati-hati. Oke? Lanjut. Sebuah dadu dilempar sekali, maka peluang munculnya mata dadu prima ganjil.
prima ganjil, ayo. Prima ganjil. Bawahnya kan 6 toh. Atasnya berapa? 3. Yakin 3. Angka dadu prima ganjil. 5. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana angka dadu ganjil? Yang mana angka prima ganjil? 3. 3 dan 5. 5. 1 tidak masuk. 1, 3, 5. Hah? 1 masuk tidak? Tidak. Tidak ya? Tidak. 1 Masuk. bukan angka prima. Ya, 1 bukan angka prima, oke? Iya. Jadi 3 dan Pelajaran 5. SD. Berarti cuman Iya. 5. 2 per 6 1/3. 1/3. Iya. alfa. Aman ya? Lanjut. Sebuah dadu dilempar sekali, maka peluang munculnya mata dadu faktor dari 6. Muhammad. Faktor dari 6. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana faktor dari 6? 2, 3, 6. 2, 3, 6. 2, 2, 3. 3, 6. Ya. Berarti 2, 3, 1. ya 3 per 6. 1/3. 1/3. 3. 2. 3 per 6. Ai. Mulai ngantuk. Butuh Milo. 1/3. 21:46 waktu Indonesia Tengah. Masa diketawai sama orang Jawa. Orang Jawa baru 20:46, baru jam 9 di sana. Jawa lambat, kita cepat. Tidak bagi Om yang 10. kasih cepat pada jam tak. Lanjut. Nomor 5. Sebuah dadu dilemparkan sekali, maka peluang munculnya mata dadu 2 atau lebih. 2 atau lebih. 4/6. Kita putar ke perut. Apa putar-putar? 2/3. Nah, 2/3. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6. Oke. Mata dadu 2 atau lebih. Berarti 2, 3, 4, 5, 6. Berapa lagi? 4. 5/6. 5/6. Jadi kalau ada A, yang delta. Kalau double sini. Kalau 2 begitu bagaimana Mi? Bagaimana nanti salah satunya nak kasih benar. Salah tulis gini, salah tulis di jam kia marah-marah. Sampai ke CT yang buat ini, jam kia marah-marah. Oke lanjut. Kami ngarep ini. Yang mana Kak? Yang mana kita mengerti? Itu 5/6. 5/6. Oke. Angka dadu yang muncul 2 atau lebih. Mata dadu 2. Kan mata dadu 2 kan ini Kak? Atau lebih berarti boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Berarti ada berapa angka itu yang boleh muncul? 5. 3, 4, 5, 6. 5 ya, 5 angka. 5. Berarti 5 dari 6 kejadian. 6. Nah, Ya, maksudnya. Oke. 2 buah dadu. 2 buah dadu sekarang dilemparkan bersama-sama sekali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 9. Mati. 12. Oke. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9. Yang bisa menghasilkan angka 9 yang mana? 4/6. Cepat. Dah dapat 4/6 jawabannya. 9. 9. Sembarang bila. 2, 3. 1/3. Yang mana bisa menghasilkan angka 9?
4 dengan 5 ya. 45. 4 dengan 5. 6 dan 3. Oke. Oh, 1/4. 5 dan 4. Berarti berapa itu Kak? 4. Sepertiga. 1/4. Berarti berapa? Per 4 atasnya ya. Kemungkinannya 4 lah, karena 2 dadu 4 tuh. per 12. Jadi 4 per 1/4. 4 per 12. 4 per 12. Jadi 1/4. 12 seperti Sepertiga. ya. Oh, per 3. Berarti jawabannya 1/9. Wah. Dan Di bawahnya 36 Kak, bukan 12. Bukan dikali 2 tapi 6 kali 6. Keren. 1/9. Aduh. wah mengecoh ini. Hati ya. Ya kalau untuk 2 dadu, untuk jumlah dadunya itu setiap dadu itu perpangkatan mainnya. Jadi kalau 3 dadu Kak, berarti 6 pangkat 3. Pangkat 3. Oh. Oke. Pangkatnya 3. Aman. Ya. Hati ya, hati-hati. Oke, nomor 7. Wah, 5 bola merah. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 8 bola hijau. Sebuah bola diambil secara acak, ternyata merah dan tidak dikembalikan. Jika kemudian diambil lagi 1, maka nilai kemungkinan bola tersebut berwarna merah adalah bajunya 5 3. tambah sepertiga. 13. 4 13 sepertiga. Sepertiga. Iya. Cek coba. Jumlah semua bola ada berapa Kak? 5 tambah 8. 13. 13. 13. Diambil 1 dan tidak dikasih kembali. Berarti kurang 1. Oh, kurang 1. 12. Berarti per 12 bawanya ta? Nah sekarang yang mau diambil warna merah ta? Bola berwarna merah. Berarti sekarang bola berwarna merah sisa berapa? 4. Oke, 4. Berarti 4 per 12. 1/3 ya? 1/3. Oh. Oke, aman. Itu dari dulu ketahui. Oke, lanjut. 10 menit terakhir. Dalam sebuah kelompok terdapat 15 anak, terdiri dari 10 anak gemar pop, 8 anak gemar dangdut. Bila 1 orang anak dipilih secara acak, maka peluang seorang anak yang terpilih adalah yang menyukai pop dan dangdut. Ini gabungan antara himpunan dengan peluang. 15. 8 anak dah. Oh, 11 anak. 10. Ini kali kurang 1. 7. Ada itu tadi. Mana dia? Berapa Kak? 1/5. 1/5. 1 orang 1/5. Terpilih dari besok tendang. Oke, peluangnya berapa anak Kak? 15. Per 15 toh? 15. Oke, atasnya mau dicari berapa toh? Ya. Oke, nah 15 tambah 8 Kak. 10 tambah 8. Tambah 8. 28.
10 tambah 8? 18. 18 kurang 15. 3. 3 per 15? 1/5. 1/5. Gitu. 1/5. Au. Balik ke rumus simpulan, Kak. Rumus simpulan semesta sama dengan yang suka pop ditambah dengan yang suka dangdut dikurang yang X tah. Nah, yang tidak suka kedua-duanya kan enggak ada Ji, berarti jangan nih. Oke. Berarti ini 15 sama dengan 10 ditambah yang suka dangdut 8 dikurang X. Berarti 15 sama dengan 10 tambah 8 18 dikurang X. Berarti 3. X sama dengan 18 kurang 15. X-nya sama dengan 3. Nah, berarti yang menyukai kedua-duanya adalah 3 orang. Oke? Maka peluang seorang anak yang terpilih adalah yang menyukai pop dan dangdut. Tak bene-bene. Berarti 1/5. Tidak tahu itu ke Arif itu apa tuh bene-bene. Tidak tahu. Mau kita tahu. Kita tahu kasih pusing. Saya cari nanti di kamus tahu Makassar. Tidak ada tak bene-bene dalam bahasa Sanskerta, tidak ada bahasa Jawa, tidak ada tak bene-bene. Next. Bahasa Jawa tahu juga. 9, oke. Banyaknya cara A menuju C dan kembali ke A tanpa melalui jalan yang sama. A menuju ke C. 2, 3. 3 cara A, C. Hah? Berapa Kak? 12 cara. Dari A menuju C dan kembali ke A. Kali D. Kali 2. Ya. 4. 5. Yang kali ini masa kita tukar 2, 5, 20. Kak? Yang kali ini satu tukar 2, 15, 12. 1. Ayo. A yang di bagian sini ada berapa jalan Kak? Bagian sini. 4. 4. Dikali di bagian sini ada berapa jalan Kak? 3. Kan kembali toh dan kembali ke A, berarti kembali lagi. Di sini ada berapa jalan Kak? 4. 4 kali 3 kali 4. 3. 4 kali 3 12. 12 kali 4 48. 48 cara. Bagaimana ulangi? Apa? Ulangi dulu. Ulang. Oke. Kan dari menuju A toh, dari A ini ada berapa jalan Kak? Berapa cabang di A? 4. Oke, di C? 3. Berarti 4 kali 3 toh? Ya. Kalau seandainya A ke C saja, berarti jawabannya 12. Ya. Tapi dia bilang kembali lagi ke A. Balik. Berarti kalau dia kembali ke A, ada berapa cabang dia lewati? 4. Berarti 48. 8. Kenapa enggak kali 3 lagi? Hah? Kenapa kali 3? Karena untuk kenapa enggak kali 3 karena bilang Kak menuju A ke C pasti melewati B itu. Iya. Melewati A menuju A. Kenapa harus dikali 4 saja? Kenapa enggak ditambah dikali 3? Kenapa enggak dikali? Ditambah Lagi kembali. 3 kali 4 kali 3. Nah, karena kan ini gitu.
Oh, maksudnya kenapa dari sini ke sini dihitung? Lupa ibu Dihitung sininya. Ya. Dihitung ketiganya. Ya. Jadi Ya. Gitu dia. Iya Kak. Nah, karena dibilang tanpa melalui jalan yang sama. Kalau boleh aja melalui jalan yang sama, kita kasih masuk tiganya. Kalau di sisi, misalkan tuh pergi di sisi kanan, pasti pulang di sisi tengah atau pulang di sisi kiri. Coba mereka kasih masuk juga 3. 4 kali 3 kali 4 kali 3. Tidak jauh. Atau 4 dan apa itu? 144. Atau 44. Semakin banyak di jalannya. Karena 144 ini kemungkinannya ada dalamnya jalan yang sama dilewati. Berarti kalau ada yang dekatnya di langsung lompat. Oke. Ya. Oke. Last number sebelum deret. Berdasarkan penelitian, di suatu daerah peluang seseorang terinfeksi HIV adalah 0,015. Bila sejumlah penduduk di daerah tersebut 3.000 orang, maka banyaknya penduduk yang mungkin terinfeksi berapa? B. Wih. Langsung ambil. 0,015 berarti berapa itu Kak? 15 per 1000 dikali 3.000. 3. Nah, 3 nolnya coret. 15 kali 3? 40. 5 ya? 5. Oke. Jadi panjangnya ini soal cerita dia banyak sekali modelnya. Mungkin untuk soal cerita sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut di berikutnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi untuk pekan depan nanti itu khusus untuk figural. Kalau soal tentang figural boleh nanti ditanyakan. Oke, kita akan lanjut di last meeting untuk deret.